adalah bagian akhir, saudara. Tanggal 30 September, tentara angkatan darat sudah gerah, saudara. Gerah dengan PKI, jenderal-jenderal gerah. Kenapa jenderal-jenderal gerah? Karena banyak kolonel direkrut PKI, karena banyak prajurit direkrut PKI, saudara. Ini jenderal semua gerah. PKI tahu kalau jenderal-jenderal ini gerah, bagi PKI ini ancaman. Akhirnya tanggal 30 September pagi, Gerbani Gerakan Wanita Indonesia milik PKI dan Pemuda Rakyat milik PKI demo besar-besaran di Jakarta. Puluhan ribu orang demonstrasi 30 September pagi, saudara. Malamnya mereka culik 7 jenderal kita, saudara. Mereka culik, mereka bawa ke lubang buaya, semuanya mereka bunuh dan mereka masukkan ke dalam lubang buaya, saudara. Ini menunjukkan bahwa mau tidak mau kita harus mengakui dalam menghadapi pemberontakan G30 SPKI, peran Kostrad, peran Sosok Soeharto, peran Kopassus, saya duduk Presiden para Komando dengan saya Romo Edi, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan dan paten itu sekarang tidak bersih. Saya ulangi, ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Jangan kaget, PKI bunuh 1 kiai, Banser bunuh 1000 PKI. 1 kiai harganya 1000 musuh, saudara. Sekarang mereka balik cerita, mereka bilang NU yang jahat, ulama yang jahat, kami korban, kami pejuang. Mereka putar balik, apa mereka bilang tuh yang jahat Soeharto tuh, yang jahat Orde Baru, tuh yang jahat NU tuh Banser. Kalau kami ini cuma korban, makanya jangan mau diputar balikin fakta. C. Bungkus yang di luar adalah mereka kapitalis, tetapi mereka masih menerapkan prinsip-prinsip komunis seperti adanya pengendalian satu partai, adanya sentral komite, kemudian yang ciri-ciri yang jelas adalah mereka sangat anti agama, banyak ciri-ciri lagi yang lain. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Begini seruan Habib Rizik Syihab kepada umat Islam di Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober kerap diperingati untuk mengenang peristiwa kelam bangsa ini akibat pengkhianatan PKI atau SPKI. Di momen tersebut, Habib Rizik Syihab meminta seluruh umat Islam agar mengungkap kembali film G30 SPKI. Seruan nobar itu disampaikan Habib Rizik lewat pengacaranya Aziz Yanuar. Pesan atau seruan HRS di momen ini nobar film G30 SPKI. Kata Aziz Yanuar saat dihubungi oleh redaksi Pojok 1 pada hari Jumat 1 Oktober. Menurut Aziz, alasan seruan nobar G30 SPKI disampaikan oleh HRS agar umat Islam dan juga para pemuda Indonesia kembali memahami bahayanya ideologi komunis, agar generasi muda Indonesia tahu dan paham bahaya ideologi komunis. Diketahui setiap tanggal 1 Oktober bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini dimaksudkan untuk mengenang kembali sejarah dalam mempertahankan ideologi bangsa. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila juga sebagai wujud penghormatan terhadap jasa para pahlawan revolusi. Penetapan Hari Kesaktian Pancasila ini sangat erat kaitannya dengan peristiwa Gerakan 30 September PKI atau G30 SPKI. Peristiwa pemberontakan tersebut telah menyebabkan 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat gugur. Dosen senior UI mengungkap banyak pejabat yang mendukung komunis gaya baru. Banyak pejabat di Indonesia mendukung komunis gaya baru, di mana mengadopsi Partai Komunis Cina atau PKC, di mana secara ideologi komunis tetapi menjalankan ekonomi secara kapitalis. Suka tidak suka, mengaku atau tidak mengaku, banyak pejabat yang mendukung komunis gaya baru. Aneh bin ajaib, saya yang memaparkan hasil riset PKI gaya baru dimaki salah satu menteri. Kata dosen senior Universitas Indonesia UI, Taufik Bahaudin di channel YouTube UI Watch berjudul, jelas semua menjurus bangkitnya komunis gaya baru.
Taufik Bahaudin mengatakan keberadaan komunis Gaya Baru di Indonesia berdasarkan hasil riset mahasiswa untuk mengambil gelar doktor di UI. Komunis Gaya Baru ditampilkan olahan PKC, bungkusan di luar kapitalis tapi masih komunis seperti pengendalian satu partai, ada center komite. Ciri yang jelas adalah mereka sangat anti agama. PKI Gaya Baru berorientasi ke PKC, jelas Direktur Center Pengembangan Talenta dan Brandware UI ini. Menurut Taufik lagi, komunis Gaya Baru yang bergerak terus dan menyusup lembaga-lembaga pemerintahan, parpol dan sebagainya, tidak tampil langsung dengan menggunakan kepanjangan tangan melalui buzzer. Komunis Gaya Baru menyusup ke ormas-ormas Islam. Ciri-ciri yang harus disadari bahwa menjadi musuh besar PKI itu umat Islam dan harus dihancurkan, diperlemah dan diadu domba. Kedua, TNI diperlemah. Jadi yang menjadi kepanjangan tangan strategi komunis Gaya Baru kita sangat mudah mengidentifikasikan dengan cara menjelekkan Islam atau Islamofobia. Papar Taufik Bahaudin. Selain itu, terdapat dugaan kebangkitan komunis Gaya Baru melalui BPIP. Ada dugaan komunis Gaya Baru. Kebangkitan tersebut di Indonesia melalui Badan Ideologi Pembinaan Pancasila atau BPIP. Dugaan membangkitkan komunis Gaya Baru melalui BPIP ini muncul. Begitu kata dosen senior Universitas Indonesia, UI, Taufik Bahaudin melalui channel YouTube UI Watch berjudulkan jelas, semua menjurus bangkitnya komunis Gaya Baru. Taufik menuding ada dugaan kebangkitan komunis Gaya Baru melalui BPIP berdasarkan lomba penulisan yang diadakan oleh lembaga negara tersebut yang terkesan mengadu domba dan menuding Islam tidak nasionalis. Saya sendiri Direktur Center Pengembangan Talenta dan Brandware Universitas Indonesia mengirimkan surat resmi ke BPIP bahwa Pancasila, falsafah dan dasar negara. BPIP seolah menjadi center komite di Partai Komunis Cina dan didasarkan riset masuk ke PDIP dan Parpol untuk mengendalikannya. Ripka Ciptaning bangga jadi anak PKI menjadi pengurus PDIP dan PDIP diarahkan untuk menyebarkan komunis Gaya Baru, ungkap Taufik. Taufik juga mengingatkan umat Islam serta TNI menjadi penghalang kebangkitan komunis Gaya Baru ini. Umat Islam harus dihancurkan, diperlemah dan diadu domba. Kemudian TNI diperlemah. Jadi yang menjadi kepanjangan tangan strategi komunis Gaya Baru, kita sangat mudah mengidentikan dengan menjelekkan Islam atau Islamofobia. Ia juga mengatakan ciri komunis muncul ke publik jika mendapatkan dukungan pemerintahan yang ada. Terkait dugaan Taufik Bahaudin, Redaksi Suara Nasional juga mencoba menghubungi Kepala BPIP, Profesor Yudian Wahyudi. Namun sampai saat ini, tulisan tersebut juga belum ada jawaban dari yang bersangkutan.